حي على Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasolli, maka tegakkanlah salat lirobika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi saya katakan itu adalah kurbannya seseorang, adalah bentuk penghambaannya kepada Allah Sang Khalik atau Sang Pencipta, dan tidak mempunyai rasa sayang sedikit pun, walaupun harta itu adalah sangat dicintainya. Mengapa demikian? Harimakumullah, karena Allah pun telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai yaitu kebaktian yang sempurna sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai atau kita sukai. Coba kita ingat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk perintah Allah, yaitu dari Sang Khalik kepada hambanya yaitu Ibrahim alaihissalam. Walaupun itu terasanya berat, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menolaknya, bahkan dia melaksanakannya penuh dengan keyakinan bahwa semata-mata yang diperintahkannya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bentuk yaitu pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin Pak, kalau kita disuruh mengorbankan anak kita, mungkin kita bukan berpikir 2 kali berpikir, bahkan 1000 kali mikir. Berani enggak kita ngorbanin anak kita yang sangat kita cintai? Berani enggak mengorbankan anak yang selalu kita elus-elus siang dan malam? Masya Allah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memikir 1000 kali mikir, tidak. Karena yakin bahwa ini adalah bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syaffat, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pangdur madza tara. Subhanallah. Ini cuman hanya garis besarnya aja saya ceritakan, artinya hadirin untuk itu jadi ibrah bahwa walaupun harta itu kita sukai karena perintah Allah, maka kita akan mengikhlaskannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya yang dalam Al-Qur'an dijelaskan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pangdur madza taro. Apa kata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku adbahuka, menyembelihmu. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, pangdur madza taro, bagaimana pendapatmu atau bagaimana menurut hasil pikiranmu? Lalu apakah Ismail alaihissalam selaku kekasihnya Ibrahim alaihissalam menolaknya atau berpikir 1000 kali mikir? Bahwa dia langsung menegaskan, memerintahkan kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam dan meyakini bahwa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu adalah melalui hanya dengan mimpi. Maka kelangsungan di dalam ayat ini harimakumullah, qala ya bunayya
inni arafil manami anni adbahuka pangdur madataro. Lalu dijawabnya oleh Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Ini hadirin. Karena kalau orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa terpaksanya, semata-mata ini adalah lirobika, semata-mata adalah karena Tuhannya. Maka kelangsungannya yang tadi saya katakan dijawab oleh anaknya yang soleh, hadirin Ismail alaihissalam. Dia tidak banyak cerita atau tidak mengatakan itu tipu daya ayah, tidak. Tetapi adalah kata Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Subhanallah. Maka kata Ismail alaihissalam, wahai ayahku, tugaskan, laksanakanlah tugasmu itu. Kata Ismail alaihissalam, dia tidak menolaknya, walaupun ada kata-kata bahwa aku dalam mimpi sedang tidur menyembelihmu. Tahu bahwa Ismail itu adalah akan disembelih. Tetapi jawabannya adalah, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, tunaikanlah, itu adalah tugasmu. Maka Pak insya Allah ayah akan menemukan aku termasuk orang yang mempunyai hati yang sabar. Subhanallah. Maka setelah mendengar jawaban yang ikhlas dari anaknya, subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam ingat pada doanya sendiri dulu sebelum dia dikaruniai anak. Maka dia pernah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Ternyata memang benar. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagetkan, yang sangat menakutkan kalau menurut kita, karena disuruh menyembelih anaknya, ternyata doanya terjawablah pada waktu itu. Subhanallah. Inilah rahimakumullah. Maka untuk itu laksanakanlah kita berkurban, mengambil ibrah, pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Tentang keikhlasan dan kesabaran, jauh daripada sifat keriaan. Subhanallah. Untuk itu marilah wahai orang-orang yang mempunyai harta, yang berkemampuan untuk berkorban, berkorbanlah demi Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita menjemput. Yang dulu pernah saya ceritakan, hadirin, banyak orang yang telah meninggal dunia merana, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihidupkan kembali karena dia ingin infak dan bersedekah. Maka kesempatan untuk ini, marilah wahai orang-orang yang punya harta, korbankanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.